Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mahdaris Katrianur Nasution dari SMA Negeri 1 Rantau Selatan. Di sini saya akan menceritakan perjuangan kemerdekaan di Kota Rantau Prapat dan memperkenalkan situs-situs yang bersejarah di Kota Rantau Prapat. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki seluruh wilayah di Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 1942, Jepang mendarat di Perupuk yang sekarang dikenal sebagai Tanjung Tiram. Dari Perupuk, Jepang melanjutkan pergerakan untuk memperebutkan kota Tebing Tinggi dan kota Medan. Selanjutnya, Jepang menuju wilayah Tanjung Balai yang saat itu sebagai pusat pemerintahan Abdeling Asahan. Dari Asahan, Jepang menuju Labuhan Batu untuk memperebutkan kota Rantau Prapat. Pada saat itu, dimulailah masa penjajahan Jepang di Kota Rantau Prapat. Setelah 3 tahun kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengalami kekalahan pada Perang Asia Timur Raya yang memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk merdeka sebagai bangsa yang berdaulat. Pada tanggal 16 malam atau 17 Oktober 1945, bertempat di rumah dinas Kepala PLN Rantau Prapat, diadakanlah sebuah rapat. Dan secara resmi, pada tanggal 17 Oktober 1945, dibentuklah Komite Nasional Daerah Labuhan Batu. Maka, masa pemerintahan Swapraja di Labuhan Batu menjadi berakhir. Secara resmi, Labuhan Batu dibentuk dan dengan ibu kota Rantau Prapat. Saat ini, kita sedang berada di Gedung Nasional Kota Rantau Prapat. Gedung ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Rantau Prapat, yang diketuai oleh Mayor Jet Ali yang menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 133 pada saat itu. Beralih ke pusat Kota Rantau Prapat, di mana di belakang saya sudah terdapat Monumen Kepahlawanan TNI Angkatan Darat. Monumen ini dibangun untuk memperingati para pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang di Kota Rantau Prapat. Kita berada di kawasan Pintu 10 Kota Rantau Prapat, di mana dulunya kawasan ini merupakan pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Kerajaan Rantau Prapat. Sebelum memasuki kawasan Pintu 10, ada 2 pintu masuk, yakni dari dermaga di kawasan Pendoan dan juga dari Pekan Lama. Saat ini saya sudah berada di kawasan dermaga Pendoan. Kita sudah berada di rumah dinas Kepala PLN yang menjadi saksi bisu pembentukan pemerintahan Labuhan Batu. Di rumah berornamen tua dan bercat dinding putih yang juga aset PT PLN area Rantau Prapat inilah saksi bisu awal pembentukan pemerintahan Labuhan Batu. Sekarang kita beralih ke Tugu Juang 45. Perjuangan Indonesia melepaskan diri dari cengkraman penjajah tidak terlepas dari keberadaan dataran tinggi di lereng Bukit Barisan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu ini. Tugu ini diberi nama Tugu Juang 45 karena menjadi salah satu saksi sejarah para pejuang kemerdekaan mengusir para penjajah dari daerah ini. Sekarang kita sudah berada di Tugu Adipura yang merupakan monumen penghargaan yang diberikan kepada Labuhan Batu sebagai kota dengan lingkungan yang bersih. Saat ini kita berada di kawasan Masjid Agung Rantau Prapat. Dahulu, bangunan ini bernama Masjid Raya yang merupakan peninggalan Kerajaan Bila dan didirikan pada tahun 1930-an silam sebagai pusat penyiaran agama Islam dari zaman dahulu hingga sekarang. Setelah melihat peninggalan-peninggalan berupa bangunan yang ada di Kota Rantau Prapat, sekarang kita beralih ke kawasan yang juga melatar belakangi terbentuknya Kota Rantau Prapat, yakni Sungai Bila. Sekian perkenalan saya mengenai situs-situs bersejarah yang ada di Kota Rantau Prapat. Pesan saya bagi generasi muda, mari sama-sama kita menjaga dan melestarikan situs-situs bersejarah yang ada di daerah kita.
Ingat pesan Pak Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena negara yang maju adalah negara yang tidak melupakan sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.